selamat dapat bala pengojit dan program Bikosi Sinda Tepak dan Onduti. Jadi bersama dua otak Onduti ialah Pastor Henny, odop moderator Pakasiam, dua saudara Paul Tasing. Jadi topik tu dang nenuti ataupun tajuk tu berkaitan dua kitab Mazmur. Jadi tajuk ialah diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi osi dan nang diberkati ti untuk sama belajar tiap. Jadi untuk berdoa supaya untuk belajar Sinda Tepak ya. Sang Tepak kadang kerjaan sorga dan masa ti koi moga ningan supaya ingan lagi bersama do koi dang program berkongsi Sinda Tepak ti muno ge koi dah talu ti kemiti ingan tun kuasa Roh Kudus ingan supaya koi dapat belajar dan koi dapat kutung Sinda Tepak. Terima kasih sebab ingan moh tunok tunggangan Yesus Kristus an sesuatu dap koi hidup saya dan masa ti ke kongsi dan berkongsi Sinda Tepak tuduk susu ayu amadis kai dan ayu nya sopak kani supaya sentiasa natong Sinda Tepak ti paling penting saat setiap dak tepak. So doa kati koi mitiak dan koi serah dan ada Yesus Kristus jadi juru selamat koi. Amin. Terima kasih. Jadi teringat tajuk tahun ruti jadi diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi osi dak nang diberkati ti teringat dang ayat hafalan tu dang nenuti berdapo dang Mazmur 100 momoi ayat 22 20 taru. Artinya nang batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi waktu kait ayat ti dua pelajaran ruti sebagai madi tu panel tu dapat terang ayat ti dia. Okey, dati semua teninga tenang batu dia mau buat saat ada tukang-tukang boli mau jadi ni batu de tua ka batu penjuru nang Ya. yo di hal itu terjadi masuk pihak Tepak ni perbuatan de ajaib de depan otak enang. Jadi Mazmur ataupun para penulis Mazmur memberi yang kedaan pasal perasaan yo dan tulisan yo dan sinda yo. Ini dah terjadi dan masa dari endog. Jadi yo kait hubungan pengidip yo dua Tepak dan ini dah terjadi dan masa dari endog oboh kedaan dan kitab Mazmur ti. Jadi Mazmur ogi gaya kedaan dua tok yang perasaan penulis demono. Jadi ini wat ia dapat sinda kedaan pasal pengidip ia pengalaman pengidip ia ogi kaitan dua rancangan keselamatan dari taban Yesus dua tok. Jadi dati yang nang danyen ilham dua para penulis muti ia oleh Roh Kudus. Dan berdiok sinda dan 2000 sawak dia jadi terjadi dan masa Yesus oboh beranak dan pengidip Yesus rancangan dia keselamatan dia dua tok manusia. Jadi mungkin lagi panel teraan nambah dan ini dah belajar tu dan nuti pasal topik tadi. Jadi tak ninga dang program atau dang pelajaran tadi yang menyentuh tentang batu penjuru. Jadi batu ninga namun dia batu penjuru ti adalah batu dan namun di togap dak juang boli. Pak batu saada rubuh yo. Pak pelajaran tadi membandingkan bahawa Yesus titiayah jadi batu penjuru. Loti maksudnya semasa ia dilahirkan buku mana ni terjadi. Jadi setan ti kali peluang kayak menghapuskan Yesus. Pak manusia dak kilino kadang-kadang ya tawa lotin. Pak bagi oto dak belajar pasal pelajaran tadi atau anang batu penjuru atau batu dak pio buah kona dak buat nyuang dak boli nanti berguna mana saat oto. Jadi tujuan Yesus dilahirkan saat setiap oto tidak bisaya bahwa tujuan Yesus untuk ke dunia ti adalah ogi program atau rancangan atau olan dak paling paguh dak naik saat untuk manusia. Okey. Jadi terima kasih. Di semua tu ingat dang Mazmur. Jadi pe Mazmur ti tandu oto ingat nau ya perkilin wat Tepak mengatur peristiwa-peristiwa dan kehidupan, kematian, kebangkitan dan pemokat dan kemuliaan termasuk Yesus sebagai sang Mesias. Berarti itu
Sebayu oni terjadi telu Yesus. Jadi iyo mediok tanon musuh awal sampai nang juang purip Yesus ti wat ki wat susah payah ti semata-mata kena yo nyayang atau yo nyelamat atau manusia walaupun untuk manusia kurang tidak berguna yo sebagai ingat nang dik guna ya saat tepat tanpa Yesus sebagai batu penjuru dah di foto takkan ogi masa depan suak-suak manusia dang dunia ti kerana le tapak tahun 2 to oni de terjadi di Yesus itu ada semata-mata kena topak nyayang oto. Okey, terima kasih. Jadi tok sambung lagi pelajaran tok ogi 4 perkara ataupun bab pelajaran tok dan onduti jale nemendi tadi ninga osi batu penjuru notia jale sang gembala. Jadi oni berlaku dah sang gembala tadi tiap tak ninga. Nombor 2 Mesias dak menderita. Nombor 3 anak Daud dan keempat raja yang kekal. Jatuh di dan kelima imam surgawi. Jadi teringat dalam undi ialah sang gembala. Osi sang gembala ti. Boleh dengan nang ada gembala. Tersedia dan Mazmur 20 taru ayat di. Mau teringat dan kitab Mazmur 20 taru ayat di. Jadi osi sang gembala ti. Dan osi dak ogi nuni tang Mazmur. Mau dia yo nuni pasal ogi kaitan do sang gembala ti. Sebab ahli panel tak ada sedia. Saya dan Mazmur 20 talu lagu mana ayat ti Mazmur Daud kesal Raja Daud. Jadi anang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ayat 2 yang ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ayat titia Mazmur ya, Mazmur Daud. Okey. Raja Daud. Nanti semua tu ninga Raja Daud kita nanti nang bawa topak adalah gembala dan kena topak sebagai gembala yo takkan kekurangan oni sejak. Mau terbaca dalam ayat nanti semua keperluan atau manusia disediakan oleh gembala. Ialah Tuhan Yesus sebagai gembala tau. Jadi mau teringat aku fikir apabila Raja Daud banding Yesus banding topak ti sebagai gembala dan otok ti sebagai domba. Jadi Daud iyo coba tandu otok. Sebab iyo mau mengharungi atau iyo mau kian. Semua susah payah sebagai gembala yang hubungan rapat gembala dek dua domba. Sebab tu ingat Raja Daud ti sebayu yo diangkat menjadi raja. Yo ti adalah sebagai gembala tenakan sama. Itu kita baca dalam ni Samuel semong nuam bagi semong nuam ayat semong ni no semong talu ataupun 2 Samuel ju nog moi. Jadi yo belajar mengasihi domba-domba dan membela domba-domba itu bila dan bahaya. Dalam menyusun Mazmur Daud kilin odop sendiri dan bangsa Israel sebagai domba berada di bawah pemeliharaan pribadi Yesus atau Tuhan sebagai gembala ilahi. Itu yang tertulis dalam Mazmur bahwa topak adalah sebagai gembala dan penyedia semua kau sudah perlu atau manusia. Terima kasih. Jadi sementara untuk sambung sebab saudara pos dia dan Yohanes semong ayat 4 ya. Oni sinda topak ayat no. Jadi pengakuan Raja Daud ia nang osi topak no. Kemudian Allah nyebut dalam Mazmur 45 ayat 6 yang nang Tuhan adalah
pencipta kita. Topak dan otok. Dan nombor 2 dan ayat 20 ayat PI, Tuhan adalah juru selamat otok. Pencipta, juru selamat, dan seterusnya Tuhan adalah pemandu kita. Dan yang terakhir, apa yang kita patut buat? Patut tandai ya le, untuk memuji yo. Sebab tu majid dan ayat Yohanes mong ayat 4 no. Oke, jadi dalam Yohanes mong ayat 4 nya nang, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Okey. Karena mereka mengenal suaranya. Jadi domba-domba namuti ia ngojit selion. Gembala ti ia takkan ia akan pada tipat ngojit suaranya rebokon. Jadi ia puan ia dapat ngojit suara topak. Coba sambung dengan ayat semongdi, nak semong 2. Jangan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Jadi tak menjadi pengakuan Yesus ya, nang akulah gembala yang baik. Doi akan tinggi atau Oni berlaku waktu walaupun dia melarikan otok, tapi gembala Yesus akan jaga otok. Okay, tadi lagi tak tajuk kedua, Mesias yang menderita. Oni tak nang Mesias yang menderita ti, adakah mogi oboh sobot dan kitab Mazmur atau ninggak dan Mazmur 22 ayat 4 ya. Sebab saudara Paul guys sedia dan Mazmur 22 ayat 4. Jadi dan tajuk ti ialah atau ninggak ini berlaku kepada sang gembala ti ataupun ramalan dan dia oboh kedaan dan kitab Mazmur 22 sebab saudara Paul bahasa lagi. Yang seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Okey. Jadi dalam Mazmur 22 ayat 4 ya. Okey, jadi teringat ini kaitan masa Yesus oboh salib no. Ini dah berlaku. Sebab pastor ini mungkin lagi karena dari kongsi dua tu Mau baca dalam buku Mazmur itu sebenarnya itu adalah ramalan de tanon Tuhan Yesus tuduh Nabi Daud tentang ini akan terjadi turu iyo semasa iyo mun sebagai Mesias dan dunia ti tejo. Jadi iyo soboti lebih kurang dalam 2000 sawa sebab Yesus mun kan dunia ti ramalan. Iyo dia ramalan. Ini akan berlaku turu Mesias ino apa mun kang dunia ti. Ini semua aku lanjut baca tentang Mazmur 22 ti. Stok baca tentang staco ayat ni. Inang topakku. Oni nai ingan supi aku. Aku berseru pak ingan tetap jua dan doi ingan tulung aku. Topak aku mogan ingan dalam masa sungolu. Pak ingan doi jawab. Waktu ngalom pun ingan doi na aku di ku tenang. Padahal ingat topak de kudus de persemayan de atas puji-pujian orang Israel. Terus ingat nenek moyang koi atau suku babai koi Bisaya dan mesti Bisaya dan ingat mau melepaskan bala muti. Tuduk mau ingat nyala muti mau mogan, nyala muti mau dilepaskan dan nyala muti mau percaya dan nyala muti di malu. Okey, masa penyaliban no, masa Yesus disalib, iyo meluahkan perasaan iyo. Waktu ni kadang Markus 5 ayat 34. Yesus meluahkan perasaan iyo. Duduk sama topak yang Allahku, topak no. Boni ngan tinggi aku no. Jadi no perasaan Yesus masa iyo bersalib. Jadi mogi obo sobot dang kitab Mazmur. Dak mau bahasa pastor Tia. Jadi tadi lagi kaitan ikin orang ramai masa Yesus obo salib no oniin nya ada bogo sina do Yesus. Ku baca dang
Mazmur 22 ayat moi. Nanti nang semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibilkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu PPI, iyo nyelah turut topak, biarlah iyo melepaskan iyo, biarlah topak, melepaskan iyo. Bukan ke iyo tidak berkenan dan turut topak. Nanti saya mau baca dalam penggenapan nanti. Ayat 40 taruh, ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia. Jikalau Allah berkenan kepadanya, kerana ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jadi orang ramai ataupun yang ada bogok kerana ia berharap nang Yesus tepat dia tolong Yesus, penyelamat Yesus masa no. Sebab Yesus ni orang tepat kena. Dalam arti dia sama arti dalam buatan ti yo tanon inti rakannya berlaku di Yesus berakhir nok tejo yang nang muti akan mengolok-olok iyo arti ti yo nang sinar arti mengolok-olok maksudnya nang nya bokon iyo tak apa nyampa otot nyamat otot apa kalau betul nak topak biar topak dia tempat nyembah nanti nyamakan iyo nok ke sina olok-olok Tujuan Yesus kobos itu desaan yang ada sindano ya saan otok dak puan nang kebenaran ti dan yang ada dau no tong selama dan kita mah lah ya buat dan acara tu program penyelamatan datang. Jadi dang penyelamatan ti semua toninga Yesus sebenarnya yo tujuan nyelamat su atau manusia termasuk yang olok-olok peti pakai pilihan dari tu otok itu jadiin menentukan bahwa otok ti selamat ataupun ido di semua toninga akhir apabila Yesus sebayu Yesus menghapuskan nafas terakhir oni doa yo yang sama nang apun dosa salah nanya muti sab yang muti dipuan oni dan nang de dan air patiti nang. Okey lagi perkara ada ramal dalam kitab Mazmur ti oleh yang Yesus haus. Okey lagi dalam ayat Yohanes 20 ayat 25 mereka tidak mematahkan satu pun tulangnya. Semangmoi para prajurit membagi pakaian mereka. Okey kedai ke oboh ramal dan kitab Mazmur sebab pastor jelaskan. Okey. Okey bahasa Dang Mazmur 22 titik dang ayat de semangmoi dan semangpi yo nang tulang-tulangku ditapuh ngituang penyamti ninga dan ninga aku nang ayat semangpi nyamti bagi-bagi pakaianku di antara nyamti dan nyamti buang undi atas nanya jubahku nang bila Yesus no oni nang topak 2000 sawa de momo bila Yesus no betul-betul terjadi tu Yesus di oni de ramal topak 2000 sawa akan berlaku tu Yesus berano betul-betul terjadi de tu iyo Moboh ramal dan kitab Mazmur dan digenapi apabila Yesus mondok ke dunia. Jadi atau mepuan nang Yesus ti batu penjuru, ya oni patut tok nai. Sebab saudara Paul nyin penerangan. Oni patut tok nai apabila mepuan nang Yesus ti le batu penjuru. Oni berlaku apabila tok menolak batu no. Jadi batok ninga oni fungsi oni kegunaan batu ti. Contoh le boli batu kadi ndik batu no boli no labu okey akan batu jadi terbanding dua kepercayaan rohani tu batu ti adalah topak atau hidup Yesus jadi otok mesti serahkan otok dengan sepenuh-penuh otin le sebab dang ramalan Mazmur sampai dog Yesus dilahirkan sampai dog Yesus disalibkan sesuatu rancangan atau program dasaan untuk manusia ada saya. Okay, jadi no tujuan lah ringkasan dak Okey, waktu Rabu dah batu penjuru titia otak akan berkecai. Tetapi berkecai no otak tumbuk bau. Tumbuk dan pengidip tu pagu. Tetapi mereka yang menolak ataupun manusia yang menolak Yesus di batu penjuru ti apabila ia Rabu hancur memang musnah dah. Dari harapan dia. Pak otak Rabu datun batu penjuru ti okey harapan tu. Nah mandi lagi iman tak mandi penting dan kepercayaan tu sebagai umat topak dan terlebih lagi atau ada memahami ini tak terjadi dan pelajaran tu ti
harus togi iman dan togap dan atau harus mengekalkan iman dan no penting paling penting mana. Iman memang penting. Pak semua jok otok percaya tanpa otok praktikkan dalam hidup otok atau apa otok nilai melakukan dalam hidup otok. Alkitab otok sumpama iman tanpa perbuatan adalah kobos. Jadi no sampai oni belajar otok dalam masa ladin di setiap masa harus otok praktikkan tentang hidup otok tiap onu tiap masa kena otok puan nang tanpa otok melakukan dalam hidup otok puan sejak koino akan dari tapol membantu otok dan penyelamatan otok atau dak bisnok dari Yesus. Okey, terima kasih. Ada yang tak tajuk seterusnya yang nang anak Daud. Apa ningat tone sama ningat dang Mazmur moi pupri ayat 34. Jadi oni perjanjian topak doh Raja Daud na ua sehingga pemondok Yesus Kristus. Oni janji topak doh Daud. Okey, aku baca dalam Mazmur moi pupri ayat 34. Nanti nang sebab kasih setiamu dibangunkan untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Dati semua tu ninga lang ayat titik topak mau ikat perjanjian dua Daud sebagai orang pilihan. Aku mau bersumpah turut Daud hambaku. Dimaksud itu osi pilihan orang pilihan nang itu. Tapak nang aku mau ikat perjanjian dua nyaa pilihan aku dan aku mau bersumpah turut Daud hambaku. Jadi tadi enggak ketik botol ke dah ke sina tepat nam. Osi maksud dengan orang pilihan. Ya orang pilihan. Sebab tadi enggak Yesus apabila ia lahir dia lahir dari keturunan Daud. Jadi nole janji topak ti moboh genapi apabila Yesus mau dilahirkan sebagai raja, sebagai keturunan musuh keturunan Daud. Ya. Jadi no janji topak buat ditepati. Yesus anak Daud yang diurapi mengenakan mahkota kerajaan untuk selama-lamanya. Dan Mazmur 142 semaujuk dan semamoi. Jadi perjanjian topak dua Raja Daud ti okey guys sangkut paut ataupun dog atau adin. Topak berjanji dua to apabila to sentiasa mengasihi dia dengan iman berpegang teguh duduk janji dia maka topak nang selama-lamanya. Dia akan mengenakan mahkota kerajaan untuk selama-lamanya. Itu yang ibiar to. Jadi tadi lagi kat tajuk seterusnya yang raja kekal. Sebab ingat dalam Mazmur 2 ayat 6 osi dan raja kekal ti. Dan ini kaitan dua pelajaran untuk dang yang duti. Okey, aku baca. Nanti nang aku mau melantik raja aku dek Sion, dorodku dek Kudus. Nanti semua teringat aku osi maksud aku no. Noleh sama atau di surga. Roti eti sama atau surga ti dia mau lantik raja aku dek Sion. Osi raja nanti oleh Yesus anak Daud yang nanti. Iyo dia mau melantik Yesus sebagai raja dek Sion. Gulong dek Kudus. Nanti raja yang kekal dan sabar kati ialah hadap Yesus. Betul enggak dalam Mazmur 2 ayat moin dog semua 2. Ya, walaupun ini usaha setan. Sebab saudara Paul ogi nyen keterangan di kano. Betul ninga rancangan setan ti memang semenjak dat Taman Eden ke. Jadi tepat ogi program atau rancangan pakai nyelamat otok. Jadi ngan ogi dak belajar tadi tentang ogi dia ramalan dak terjadi tahun demi tahun ku 2000 sawa. Jadi sesuai ramalan digenapi dah kan. Yang 2000 sawa akan berlaku tentu dengan original dengan betul-betul terus terang digenapi sampai Yesus lahir. Pak batan ingat setan walaupun
program dan naik topak dengan lancar pun lagi cara yo lihat ngerusak atau contoh semasa Yesus sebuah lahir teninga kaban anak kopot obo semolia. Jadi semasa Yesus obo sapul dua umat manusia pun lagi ge setan tidak subah merosakkan rancangan penyelamatan Yesus. Jadi betul ninga Alkitab bogok mana rancangan demi rancangan setan tidak subah ngaso perhubungan untuk dua topak. Okay, jadi kekalahan demi kekalahan dan setan dua umat topak ti memang terjadi dan mendik contohnya adalah Yesus dicoba dan padang gurun tahu kan ya taruh percobaan dapat diatasi oleh atau Yesus dapat mengalahkan percobaan. Jadi ti le rancangan perbezaan otot dapat saya dengan sinar topak dan manusia harus terkilin ya. Setan puan betul lancangan wat Yesus yuk mun kenyati sebagai juru selamat atau yuk nyelamatkan atau manusia dosa. Dan sebayu Yesus mun kedunyati setan dengan puan lancangan topak dayo nyelamat manusia bila rabu rekan dosa. Dan atau ninga apabila manusia betul-betul mau Allah mau rabu deting masa Adam dan Hawa merabu nang dosa. Dan mulai dipandang setan ngaku dunyati sebagai milik atau apa? Saya berkuasa dan dunyati. Pak sebayu saja manusia ti Adam titi buah ngakim topak medio nai perjanjian. Topak medio nai penghakiman. Mau terbaca dalam Kejadian tahun 95. Di topak tanah aku akan pemusuhan antara mu'u dan dua dayung ti. Keturunan dayung akan lumokkan tumit. Keturunan dayung ti akan lumokkan kepala mana. Di dati semua tengah topak medio naik pemusuhan antara topak kedua setan dan dua wakiwat keturunan dayung tidak pagi. Keijo akan yo ngarahkan kuasa setan mengakal manusia. Jadi ataupun anang apabila manusia melakukan dosa nanti manusia terpaksa dia merasai semua kepedihan. Pak setan itu disonang apa bikin sakat lono sejak. Di apabila Yesus mau lahir dan dunyati setan sedaya upaya yo menggunakan orang Yahudi menggunakannya tentang odopati puan topak yo putal belit kebenaran lepatut yang tipuan sehingga bila mana Yesus orang Yahudi muti lepatut puan kebenaran buta Ya, menolak dipercaya dan suatu usaha setan supaya diterima Yesus. Bahkan ia gunakan Raja Herod untuk ngabos Yesus. Pak dengan kuasa topak mereka topak menyelamatkan itu dengan sinar sama dua ti. Dan teringat lagi bila Yesus mau hidup di antara sikiak sudi pun Yesus terpaksa naik dua pilihan. Sama ada yuk ngojit ajaran dunia atau yuk ngojit dua ajaran sama ada surga. Jadi yuk terhempit. Jadi bila yuk naik kehendak sama ada surga, beramadih pun tiba ketuduhan ini yang ngojit tenang yono. Ini ngojit dalam bau salah nak sejak itu dia susah. Pak Yesus roh ini pun prinsip yo tetap lebih utamakan kehendak sama ada di surga. Tidak rahasia ada Yesus menang. Dan Yesus dicoba di padang gurun pun rahasia ada yang menang pun yo tetap berpegang teguh pilih nuna kena sama di surga. Yo. Dan saya apabila yo disalibkan pun yo tetap doi sinar tetap yo berserah sepenuh tuduh sama di surga. Masa penghakiman pun yo buka bapa yo. Oni danya yo berserah sepenuh asijak tuduh sama di surga. Dan aku percaya sebagai anak topak biarlah atau nuna rahasia Yesus dan rahasia ni cara yang menang dan segala godaan, segala pencobaan adalah berserah sepenuh tuduh sama di surga. Dia sudah pokok deh. Sudah pokok.
Yo, di berserah sepenuh. Ya. Di doi lebih maksudnya kena topak bukan setakat iyo raja, pak iyo adalah hakim, iyo juga adalah penguam bela atau ini pun setan tuduh atau iyo ti adalah topak ada nanya ngatur segala-galanya. Okey, sebagai raja yang kekal, mungkin mun pemerintahan yo. Sebab saudara Paul bahasa dan Mazmur moi pulpli ayat 93 dan 94. Mungkin mun pemerintahan Yesus sebagai raja. Punyamu lah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ayat 94, yang keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayat 95, yang berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Okay. Dan semua karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka dan karena Engkau berkenan tunduk kamu meninggi. Okey, tambah selesai tajuk di kana. Tadi ke tajuk seterusnya, selain daripada sebagai raja, Yesus juga imam syurgawi. Boleh menganggap Yesus sebagai imam syurgawi. Teringat dalam Mazmur 100 mong ayat 4. Mau baca tentang Mazmur 100 mong ayat 4 di nang topak mau bersupah dan dia akannya menyesal. Mu adalah imam untuk selama-lama menurut Melkisedek. Dati semua tu nengak osi maksud tentang mu oleh imam untuk selama-lama menurut Melkisedek. Teringat Yesus ia bukannya keturunannya Lewi. Bukannya jalur imamat yang kata. Pak ia adalah Yesus keturunan Yehuda. Namun demikian, Odop Topak menyatakan yang Yesus ini adalah imam besar. Menurut nya Israel cuma bangsa keturunannya Lewi jadi imam. Tapi Allah sendiri telah menyatakan keadaan pilih Yesus sebagai imam besar. Saya oleh sebab imam besar ti okon kuasa. Jadi Yesus ti oleh kerana yo mau selamat masuk kematian dan yo mau lo dak tahta kerjaan surga din. Jadi topak mungkin kuasa yo imam ti itu dia imam sebarang. Mungkin imam dak paling berkuasa dalam kerjaan surga itu dia imam dak tun dunia atau ti. Jadi tidak maksud dari saya imam ti sebab berbeza imam manusia dua imam topak ti yo maha tinggi, maha mulia dan maha berkuasa dalam kerjaan surga ti maksud perbezaan imam dak dunia ti dan imam dak kerjaan surga sebab ingin lagi menentu pasal imam Lewi, imam wanita tiap imam dak keadaan topak ti ya le yo ingin kuasa dak Yesus Kristus supaya jadi imam dak berkuasa dalam Ka'bah surga kan. Okey, buku Ibrani bagi ju ayat 4 95 dan untuk baca no 20 di Timotius. Ngojit kiin penerangan dan yo. Di untuk baca satu ayat 4 yo yang sebab mepuan suanya bahwa topa atau berasal suku Yehuda. Maksudnya Tuhan Yesus berasal suku Yehuda dan mepuan pasal suku suku Musa dia pernah mengatakan ni pun tentang imam-imam. Dia maksudnya dalam hal ini oleh jua lebih nyata lagi dan semua boleh tetap ni imam dibokor menurut cara Melkisedek. Dia menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, berdasarkan hidup di dapat binasa. Sebab tentang ia membuangin kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lama menurut peraturan Melkisedek. Itu terbaca dalam buku Mazmur itu. Dia tenang. Yesus mau buah tetap sebagai imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di memang ni hukuman dari luar terbaca semua ini memang ni hukuman dikeluarkan dia dibatalkan karena hukum ini doi
pergi kekuatan dan kena doi berguna nang. Karena itu tidak berguna maksud tadi. Sebab hukum Taurat sama sekali itu ditapot taban atau kang kesempurnaan. Ayat 90. Tapi adin ditimur ke dalam pengharapan lebih pagu mendekatkan otak turut topak. Dan sama hal ini doi tapon terjadi tanpa sumpah. Memang nyar muti mau terjadi atau mau jadiin imam tanpa sumpah. Pak dengan sumpah diucapkan oleh topak dan berfirman tu yo topak telah bersumpah dan yo itu menyesal. Sebab memang mu'u adalah imam untuk selama-lama. Engkau atau mu'u mesti adalah Yesus. Warna pula Yesus adalah jaminan. Maksud suap penjanjian dia lebih kuat. Ada bertaruh dan hal jumlah dia lebih ayuhnya muti mau jadi imam karena yoti dicegah suap maut dan untuk tetap menjabat sebagai imam. Pak karena yo tetap selama-lama imam yo doi dapat beralih tuluknya ade bokon karena ino yo sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna suaknya oleh olehnya dan log tuluk iyo atau tuluk topak. Sebab hidup sentiasa untuk menjadi pengantara untuk manusia. Maksudnya Yesus itu di imam berdasarkan perjanjian. Yesus jadi imam itu adalah tidak lebih sempurna. Imam dalam dunia imam dalam dunia ti manusia biasa atau pernah berdosa pernah nipak. Yesus adalah imam sempurna doi berdosa walaupun satu-satunya manusia pak pernah berdosa seperti ini layak jadi imam untuk manusia jadi imam maksudnya dia jadi pengantara antara otok dan dua sama di surga. Jadi ini Sinda tak suka kata imam tak jadi pengantara manusia ada Iya. Noh dah paling penting sana tok. Maksudnya tanpa Yesus jadi pengantara antara otok dua sama tak mungkin otok akan selamat. Jadi tak naik rumusan. Ini dah belajar tentang nuti topik tok tia ialah pasal batu penjuru ya. Penjuru. Yesus sebagai batu penjuru yang tolak manusia. Osi batu penjuru tu ialah adab Yesus. Jadi sebab naik saudara Paul boleh naik rumusan dah belajar tentang nuti dan kitab Mazmur nanti ya. Sebungga setia ialah pasal ini nak meramal dan kitab Mazmur digenapi dan kitab perjanjian baru ia pemokat dan pengidip Yesus ia mokat idip ia mengajarnya dan pengobos ia. Jadi lagi tambahan dah bakon supaya tok naik penutupan. Atau harus natong sebagainya ada saya sinda Alkitab dan firman topak bahwa Yesus dilahirkan dalam dunia dia ogi mission atau misi ya akan menyelamatkan sesuatu tok. Jadi dalam pelajaran tadi bataninya Yesus dia dikas no. Jadi batok dapat atau harus puan dan kilin dan belajar pasal tanda-tanda no dan kegenapan firman nanti kegenapan ramalan nanti mau kilin tok. Okay? Makin sindok. Jadi sebagai umat sentiasa natong bahwa topak tidak harus tok sembah dan Yesus jadi juru selamat tok. Tidak ada batu penjuru atau batu ni ada harus tok nikon dah harus Okey, bala pengojit dokti dan dog pelajaran tentang nuti dan harap bala pengojit belajar dan dipuan koni dak patut tandai dan osi Yesus Kristus no dan otok sama-sama tok belajar sama-sama tok nogap percaya tok dan Yesus Kristus. Jadi ngan tak menutup pelajaran tok ti tok mitia Pastor Henny berdoa santai ya. Yesus Topak sama dalam surga. Terima kasih kerana ingat topak sebagai gembala kau ide cukup kisah midbat tentang hidup kau manusia sanggup menggadaikan nyawa menderita sengsara walau susah oni pun cara ingan selamat nyamarkan kau ingan sanggup. Terima kasih atas segala pengorbanan ingan Tuhan.
doa supaya onin mau belajar kedang oru iti tapon ada hubungan ke lebih sinok lagi ada dua ingan bimbing lah suap para pendengar dan ngojiti dengan kuasa Roh Kudus ingan supaya terbuka hati bikilayo menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi dalam kehidupan sebab onin mau belajar kedang iti hanya Yesus yang dapat menyelamatkan koi topak cukup peduli topak jadi imam koi jadi pengantara koi antara kedua sama di surga tak selalu bersiap sedia yuk ngapun dosa koi bila koi ngaku penyerah doa koi dan minta ampun dosa ingan. Terima kasih sebab surga cukup pagur kunci doa koi so detik Jesus Tuhan koi. Amin. Amin. Oke, jadi untuk juang program tu. Terima kasih Saudara Paul, Pastor Henny, sudah menjayakan program ini. Jadi tak berapa lagi dan seni Hondu para pengojit. Terima kasih. Bye.